warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Yunistiawati, kemudian ada Melinda Lestari, dan yang terakhir ada Naomi Darmawati Napitupulu. Kami dari kelas B7 Malam 2018, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Bandung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepramukaan. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai bentuk upacara dan macam-macam barisan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Melinda Lestari. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Melinda Lestari dari Prodi PGSD NIM 180600507. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam upacara dalam pramuka. Nah, sebelum kita membahas macam-macam upacara dalam pramuka, pengertian upacara itu sendiri adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Nah, apa sih tujuan upacara dalam gerakan pramuka itu? Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila seperti yang tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Nah, upacara dalam pramuka itu sendiri diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggaraan upacara di dalam gerakan pramuka. Kembali lagi, macam-macam upacara pramuka itu ada 6 macam, namun di sini saya akan membahas 3 poin pertamanya. Yang pertama ada upacara umum. Upacara umum yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Yang kedua, ada upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka melaksanakan usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Dan yang ketiga, ada upacara pelantikan. Upacara pelantikan itu terdapat 2 macam, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seorang calon menjadi anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang kedua ada upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan pemegang jabatan tertentu dalam satuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naomi. Salam Pramuka. Hai, perkenalkan nama saya Naomi Darmawati Napitupulu dari Prodi PGSD NIM 1806040. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai upacara kenaikan tingkat. Nah, di mana upacara kenaikan tingkat ini merupakan upacara yang biasa dilakukan dalam rangka kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seorang anggota gerakan pramuka sesuai dengan syarat dan kecakapan umum yang berlaku. Misalnya dari siaga mula ke siaga tata, terus juga dari penegak bantara ke penegak laksana. Nah, selanjutnya itu ada upacara pindah golongan. Apa itu upacara pindah golongan? Upacara pindah golongan ini merupakan upacara yang kerap kali dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari suatu golongan ke golongan yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, prosedurnya bagaimana? Cara mengadakan upacara ini bagaimana? Nah, ini dia akan saya paparkan. Nah, untuk prosedurnya, sebelum penerimaan calon penggalang agar diadakan terlebih dahulu pertemuan antara pembina siaga dan pembina penggalang untuk membicarakan yang berkaitan dengan kenaikan seorang anak siaga ke penggalang. Nah, kemudian diadakan pertemuan antara Dewan Kehormatan secara khusus membicarakan penerimaan calon penggalang tersebut. Nah, untuk persiapan pelaksanaannya itu ada 3 hal yang mesti dipersiapkan. Pertama, tempatnya, waktunya kapan, dan alat yang diperlukan. Nah, tentu saja alat yang diperlukan itu adalah tali. Tali ini diutamakan untuk dapat salah satu anggota itu untuk dapat berpindah dari siaga mula ke siaga ke penggalang. Nah, ukuran talinya itu 5-6 meter atau alat lainnya agar bisa dibutuhkan untuk dalam upacara pemindahan golongan. Nah, jalan upacaranya bagaimana? Ada beberapa tahap. Yang pertama,
diusahakan pembukaan latihan siaga bentuk barisan lingkaran menghadap ke tempat upacara penggalang. Nah, yang kedua, setelah perindukan siaga selesai, melaksanakan upacara perpisahan antara siaga dengan siaga calon penggalang, lalu dibawa ke dekat tali yang telah direntangkan, merupakan batas antara perindukan siaga dan pasukan penggalang. Nah, selanjutnya pembina dan pembantu pembina penggalang telah siap di dekat tali pihak pasukan penggalang. Nah, di mana nanti untuk dapat diadakan tanya jawab antara pembina penggalang dengan pembina siaga tentang diri siaga tersebut. Nah, misalnya seperti ditanyain siapa namanya, terus juga bagaimana sifat-sifatnya, dan banyak lagi yang akan ditanyakan. Nah, selanjutnya itu ada setelah selesai calon penggalang dibimbing untuk meloncati tali dan diterima oleh pembina penggalang siaga yang sudah di tempat pembina penggalang. Nah, di mana siaga yang sudah ditempatkan pembina penggalang akan disuruh melambaikan tangannya ke arah tengah pasukan penggalang dari yang sudah menunggu. Nah, selanjutnya itu ada pembina siaga. Nah, di mana pembina siaga ini kembali ke perindukan siaga dan melanjutkan acara latihannya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya upacara meninggalkan ambalan. Nah, di mana upacara meninggalkan ambalan ini yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak atau panegah untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara langsung sesuai dengan bidangnya. Jadi untuk bentuk upacaranya ini ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Pertama, upacara kenaikan tingkat, terus juga ada upacara pindah golongan, dan yang terakhir itu upacara meninggalkan ambalan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Hai, perkenalkan nama saya Yunistiawati, NIM 180603993 kelas B7 Malam 2018. Di sini saya akan membahas mengenai materi macam-macam bentuk barisan. Nah, sebenarnya ada banyak macam-macam bentuk barisan. Bentuk barisan ini sering juga disebut dengan istilah formasi baris berbaris. Nah, untuk bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Siaga adalah lingkaran. Seperti ini. Kenapa lingkaran? Karena untuk anggota pramuka siaga yang rentan usianya antara 7-10 tahun, yaitu perkembangan jiwanya masih terpusat pada keluarga, orang tua, dan pembina. Yang kedua, bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penggalang. Untuk bentuk pramuka di Satuan Penggalang yaitu berbentuk angkare seperti ini. Kenapa berbentuk angkare? Karena di usia pramuka penggalang pemikiran dan perkembangan jiwanya sudah mulai terbuka. Dan yang terakhir ada bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penegak yaitu bersaf atau lurus. Kenapa bersaf? Gambarnya seperti ini. Kenapa bersaf? Karena untuk pramuka Satuan Penegak itu pemikiran perkembangan jiwanya sudah terbuka luas seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.